Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hajju Arafah. Bapak Ibu sekalian, sekiannya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa melaksanakan satu kegiatan dalam rangka kita berusaha ingin menjadi haji yang mabrur. Salah satunya tadi yang disampaikan adalah bekal umum. Ya, makanya sekali lagi pada kesempatan ini kita sedang melaksanakan proses itu. Yang mudah-mudahan apa yang disampaikan dari materi-materi sebelumnya dan materi selanjutnya, termasuk materi yang akan sama-sama kita bahas bersama kali ini, bisa diserap, ya, kemudian bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semua, dan terlebihnya bisa kita amalkan. Materi pada kesempatan yang berbahagia itu adalah tentang hakikat pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Bapak Ibu sekalian, ya, kita sering mendengar kata hakikat, ya, kata orang Sunda nama hakikat. Nah, apa itu hakikat? Punten saya beri saja biar lebih enak, ya. Apa itu hakikat? Barangkali ada yang tahu secara bahasa saja barangkali. Hakikat itu apa? Atau hakikat? Apa bu? Ya? Hakikat apa hakikat? Nah, sering kita kan dengar, ya, hakikat sholat dan naon, hakikat dari puasa itu apa, hakikat dari haji itu apa, gitu kan, ya. Baik, Bapak sekalian, ya. Nah, hakikat itu secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, ya. Awal kata dari kata haqqa, yaitu hakikatan. Kita sering mendengar kata hak, ya. Apa itu hak? Hak pun bukan hak asasi manusia. Hak pun hak. Sering mendengar kata hak lawannya batil. Hak itu apa artinya? Benar, ya. Nah, sehingga hakikat secara adalah benar, asli, otentik, nyata secara bahasa. Adapun secara terminologi dari kacamata tasawuf merupakan tahapan ketika seseorang berjalan mencapai rahasia kebenaran. Ya. Ini hakikat. Sementara haji, ya, arti kata haji itu artinya al-qasru, menyengaja. Secara istilah, menyengaja berkunjung ke Baitullah untuk melakukan amal ibadah tertentu dengan syarat dan rukun tertentu. Sehingga ketika digabungkan, hakikat haji adalah arti atau makna sebenarnya, ya, makna yang otentik, makna yang asli, makna yang nyata, yang terkandung dalam seluruh tahapan pelaksanaan ibadah haji. Seperti mulai kita dari hakikat miqat itu apa? Hakikat daripada ihram itu apa? Ya. Sehingga kita pertanyaan, kenapa sih haji itu harus seperti itu? Gitu kan? Kenapa harus ada miqatnya? Gitu kan? Kenapa pakaian ihram tidak pakaian biasa saja? Ya, meskipun tadi sering di
bahas ya oleh Pak Profesor. Kemudian apa sih mana sebenarnya dari tawaf? Kenapa kita harus keliling Ka'bah 7 kali gitu kan ya? Kenapa tidak 10? Kenapa tidak 100 gitu kan ya? Kok 7 gitu kan ya? Nah, kemudian kenapa ketika mengelilingi Ka'bah itu berlawanan arah jarum jam? Kan jarum jam ke kanan ya? Ini kiri. Nah, gitu kan. Kemudian ketika sa'i, untuk apa capek-capek kita bolak-balik tadi ya? Lompatan ya dari Safa ke Marwah bolak-balik gitu kan ya. Mungkin kalau kita tidak memahami atau mungkin sebagian saudara-saudara kita yang non muslim orang Islam liar jauh-jauh ibadah teh kudu kang ngeluarkan biaya gede gitu kan ya, harus mengeluarkan biaya yang besar. Terus dari sananya koordinasi mengelilingi bangunan gitu kan ya, terus opat bolak-baliknya bolak-balik di bukit sampai ke bukit ya gitu, 7 balik ya. Apa-apaan gitu kan ya. Nah mungkin kita pun kalau tidak tahu berpikir demikian, bahkan pun kan ada tapi bukan dari kita, jamaah yang berpikir demikian. Dari sini mah berangkat haji, ketika beres haji, nah ini tanggung jawab KBH itu begitu ya, harus memberikan bekal ilmu itu luar biasa. Tidak hanya manasiknya saja, tapi isi dari manasik itu salah satunya adalah fikahnya. Ya. Pas ngobrol sudah beres haji, ke pembimbingnya ngomong begini, nah sana gini haji dengan kieu, dirinya buat apa capek-capek? Ya oke masih di rumah saya teh, gitu. Ya, pikirnya begitu. Capek saya mengeluarkan duit meninggalkan istri saya, cuman begini. Apa-apa istri saya tadi dulu patah, itu kan itu. Hanya gitu aja. Saya kan udah saya mau di Bandung digas ribu, gitu kan ya. Lagi udah menungguin dari atas bawah, udah balik-balik. Capek-capek. Nah, inilah tanggung jawab pembimbing, tanggung jawab KBIH untuk membekali ilmu ke para calon jamaahnya supaya meresapi, memahami, gitu kan. Itu apa? Ada apa di balik semua? Ya, rahasia. Nah, pertama tentu untuk apa sih kita berhaji atau berumrah? Nah, di antaranya tadi sudah disampaikan, sekedar kita taat saja atas perintah Allah dan Rasul. Jadi untuk apa Bapak Ibu jauh-jauh ke sana? Sudah jelas perintahnya dari Allah. Walillahi 'ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Gitu kan. Bahkan tadi barang siapa yang sudah diberikan kecukupan ya oleh Allah, maka baginya wajib melaksanakan ibadah haji, kata Rasul. Barang siapa yang sudah diberikan kecukupan ya, sudah man istata'a lalu tidak, maka tadi dikatakan karena mata maitatan jahiliyah, matinya menjadi mati jahiliyah. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu kita sudah diberikan kesempatan, diberikan kemampuan oleh Allah dan Bapak Ibu melaksanakannya. Ini membuktikan kita adalah taat kepada Allah dan Rasul. Dan tadi kalau kita tidak tahu dan tidak taat pada Rasul tadi, wah pasti jauh-jauh gitu kan. Dan harus mengeluarkan biaya yang besar. Sekarang 58 ya, 58 sekian, 58.300.000 ya. Oh 800, oh benar. 58 juta sekian, ya satu orang. Suami istri kan udah 116 sekian. Nah, gitu kan ya. Jadi buat apa jauh-jauh dan gitu. Dan apakah memang ibadah itu harus keluar biaya atau gratis? Ibadah haji itu gratis, cuma masalahnya kan jauh dari sini ke sana. Kecuali kalau Bapak dan Ibu mangga mau jalan, pernah, mangga ya. Nah jadi sekali lagi singkat, karena kita yakin ini sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, apapun siap kita keluar. Tidak lagi berpikir, waduh sayang 58 juta, suami kita tuh sayang
100 juta sekian harus keluar, yang hanya dihabiskan sekejap 40 hari gitu kan. Rumah tangga ditinggalkan, kekayaan ditinggalkan, bisnis kita ditinggalkan, yang kalau kita jalankan mungkin satu hari kita menghasilkan berapa JT atau berapa M mungkin ya, ember berapa ember ya. Tapi tidak, karena kita sekali kita yakin ini perintah Allah. Yang kedua, nah ini salah satu nampak kilas perjuangan para nabi dan rasul. Saya pernah sampaikan ketika kita ke sana, ya siapa tahu yang tepat kita injak ketika tawaf itu adalah telapak, ya telapak Nabi, telapak ayah kita Adam alaihissalam, ya telapak para sahabat, para salafus saleh. Maka resapi ya ketika kita tawaf, ingat ke sana, ya ketika kita ke tempat-tempat yang bersejarah, ya, Hudaybiyah, tempat di mana Rasul dengan para sahabat dan kaum musyrikin waktu itu mengadakan kesepakatan. Siapa tahu yang kita tinjau itu ketika Rasul membacakan perjanjian, muncul air menandatangan kesepakatan, nota kesepahaman gitu lah ini ya. Antara kaum muslim dan kaum musyrik. Apalagi ketika Madinah. Yang Madinah itu ada sehari-harinya Rasulullah di sana. Bapak Ibu ketika Bapak Ibu berziarah kemana? Ke Raudhah. Siapa tahu yang kita duduki di sana itu adalah tempat Rasulullah duduk. Ya, siapa tahu ke tempat di mana Aisyah duduk di sana. Ali dan para sahabat. Maka kita tersapi jika tidak hanya asal, ya tidak hanya asal. Coba kalau sesapi. Kalau kita yakin itu pasti Ibu ya akan ada apa ya magnet-magnet tertentu ya, pada diri kita. Berat untuk melangkahkan itu ya. Kalau kita sadar bahwa ternyata siapa tahu tadi yang kita lakukan itu kas telapak Rasul. Ya. Rasul itu orang suci. Sementara kita, kita harus menginjak bekas telapak Rasul. Ya Allah. Ya, kita saja Bapak Ibu ini bekas Bapak Presiden misalkan, ya tidak mau menduduki sembarangan gitu kan, ini Presiden, gitu kan, Gubernur, ini Rasul, para Rasul. Ya. Jadi nampak tidak perjuangan para nabi dan Rasul. Kemudian berikutnya menumbuhkan rasa empati dan saling menolong minimal sesama jamaah. Jadi makanya ketika di sana sekali lagi mulai dari sekarang sudah pada kenal ya, sudah mulai pada kenal satu sama lain, sudah 4 kali pertemuan ya. Nah, nanti apa di depan harus semakin akrab ya, harus saling mulai peduli memperhatikan. Ada yang sepuh misalkan perlu minum kita keke kita yang muda ambilkan, mana nek mana gitu kan. Nah, mulai dari sekarang bukan sebab siapa tahu Bapak Ibu tadi kita dibahas tentang mabrurnya haji. Kemakburan haji itu rahasia Allah ya. Boleh jadi manasiknya bahkan hanya begitu ya, haji itu melaksanakan niat, kemudian wukuf, kemudian lagi tawaf ifadah, sa'i, tahallul. Umrohnya hanya melaksanakan niat di miqat, kemudian tawaf, sa'i dan tahallul beres. Sebentar. Ya. Apakah hanya dengan seperti itu kita cukup bisa meraih kemakburan? Di sisi lain, makanya kata Rasul berpesan, Rasul sahabat bertanya, ya Rasul mal biru, apa itu yang mabrur itu? Di antaranya ada kata Rasul, it'amut tu'am, dermawan, memperhatikan. Ya, ketika kita di sana, ya teman-teman sekamar kita, teman sesama jamaah saling peduli, saling memperhatikan. Ibu tos dua,
biar saya bawakan. Ya, Ibu perlu makan apa? Gitu kan. Bapak sudah makan belum? Jangan mengingat. Ya. Nah inilah keempat dan sana. Nah siapa tahu kemabruran kita itu dari sana, Bapak. Ya, ketika ada teman kita misalkan mau naik bis kesusahan, kita bantu. Ayo Pak, ayo Bu, saya bantu naikkan. Sekali lagi, siapa tahu dari sana kemabruran kita. Bahkan tidak hanya memandang teman sekelompok saja. Barangkali dari jamaah yang lain perlu bantuan, bantu, tolong. Karena sekali lagi, siapa tahu kemabruran itu dari sana datang. Dan yang keempat sebetulnya masih banyak. Yang keempat adalah silaturahim sama umat manusia. Minimal sekarang kan sudah silaturahim kita. Sudah saling mengenal, meskipun baru kenal nama mungkin belum lebih dalamnya, ya belum tabiatnya masing-masing. Nanti mengenal masing-masing tabiat itu ketika sudah di sana. Ya, yang kita kira di sini mah baik, si bapak terama, ketika di sana mungkin saja sebaliknya. Gini begini si bapak tuh, gini yes intinya, gitu kan ya. Nah itu nanti karena kita sehari-hari dengan teman kita sama gitu kan ya. Dikira si bapaknya tuh belikan, ini belikan, yang kundungan, cepat marah gitu kan. Nah ini menjaga tali silaturahim minimal sesama rombongan. Umumnya dengan jamaah yang lain, dengan jamaah dari luar negeri sekali. Bayangkan nanti terkumpul kurang lebih 3 juta sampai 4 juta jamaah dari seluruh dunia. Paling ketika wukuf tadi, ketika mabit ya, berkumpul dalam satu area, dalam satu tempat. Itu diantara tujuan kita untuk melaksanakan haji dan umroh. Jadi harus jelas dulu kita ya, tujuan haji itu apa? Gitu kan. Tujuan haji itu apa? Ini diantara. Ya, sekarang kita mulai masuk kepada inti pokok, bahwa kita melaksanakan ibadah haji atau umroh berniat di mikot. Apa itu mikot? Tadi mikot ada 2 ya, mikot zamani dan makan. Artinya mikot itu awal katanya dari waktu ya. Nah, artinya saat dimana kita sudah menetapkan diri untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Tadi mikot zaman waktu itu dari Syawal. Ya, al-hajju asyhurun ma'lumat. Ya, haji itu adalah bulan-bulan yang sudah ditentukan oleh Allah. Mufassir mengatakan al-hajju asyhurun ma'lumat, bulan-bulan yang ditentukan itu adalah Syawal, terus sudah Syawal apa? Dzulqa'dah. Ayah Habib tuh. Ibu, bapak kita cari dalam kalender Islam itu ayah Habib, mau ayah raya bu. Kata istilah kita. Nah, jadi yang betul itu adalah Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, 3 bulan. Jadi manakala kita sudah menetapkan diri untuk melaksanakan haji atau haji, maka mulai bulan itu kita sebenarnya sudah masuk kategori mikot. Apa itu mikot? Hakikatnya adalah sebagai titik tolak atau titik awal penghambaan diri kita kepada Allah. Kita mulai memposisikan sebagai hamba di hadapan Tuhan. Ya. Bapak punya pembantu di rumah, punya asisten di rumah, barangkali punya. Ya. Bagaimana perlakuan asisten kepada kita setelah kemajuan? Wajar gak kita nilai wajar gak seorang asisten rumah tangga misalkan duduk bareng? Bentar, secara manusia aja dulu kita menilai. Itu wajar kan ya? Nah, cek nilai manusia nih, kita bicara nilai sisi manusia dulu. Itu wajar. Komo kamajikan, Bu, mangga silahkan makan. Tidak, Bu, silahkan makan.
Ya, ibu, bapak makannya sudah siap. Bu, kalau makan di sana aja bu. Cing, gimana bu? Ya pembantu kurang ajar. Bisa nggak kita cara begitu? Maka seorang pembantu itu kepada majikannya harus rendah. Istilahnya harus tawadu, istilah agamanya mah. Dengan sopan. Bahkan tidak hanya bicara sopan, tapi dengan gerak tubuh. Buat apa sih bahasanya sopan, tapi gerak tubuhnya? Ibu kalau mau makan di sana saja ya. Pikir apa itu? Bapak, sopan tidak? Maka inilah kita seolah-olah sebagai seorang hamba, bukan seorang, memang seorang hamba. Maka mulai dari nikmat ini kita sadari Bapak Ibu, ya, apapun yang melekat pada diri kita itu tidak ada apa-apa lagi. Buang, sudah dibuang. Karena kita memposisikan sebagai seorang hamba di hadapan Tuhan. Jadi ibarat tadi asisten rumah tangga di hadapan majikan. Masih mending lah majikannya manusia. Ini mah Allah, Zat yang maha segala-galanya. Maka mulai dari saat itu, ya, segala bentuk kerendahan hati, kerendahan jiwa, kerendahan diri harus sudah diubah. Tidak ada lagi siapa saya. Tidak ada lagi ini saya ini punya jabatan apa, ya, kekayaan saya seberapa, segini. Bagaimana orang menghormati saya, tidak. Sudah nikmat. Ini sebagai titik awal. Dan inilah Bapak Ibu titik awal daripada tadi mabrur tidaknya haji kita, umroh kita di sini. Makanya karena ada kaitannya, nah, dengan maka tadi niat ini menjadi titik awal. Niatnya buat apa? Dari lisan itu. Maka ketika kita melaksanakan haji labbaik Allahumma hajjan, umrah labbaik Allahumma umratan, maka hakikatnya kita meninggalkan hidup untuk memperoleh cinta. Cinta siapa? Allah. Meninggalkan keakuan untuk berserah. Yang kelima, saya, segalanya saya. Ya, Bapak tanahnya ini banyak begini rumahnya, saya ya. Nah, gitu kan? Itu punya saya. Jangan berani macam-macam. Ya. Kalau Anda masuk ke daerah saya itu ada prosedurnya, kan? Di sini keakuan kita luar biasa. Keakuan kita luar biasa. Ibu, kita cara kita kasih itu yang atau ibu ya jagoan, gitu kan ya. Milihnya tidak sembarangan, mata kita karena si ibunya cantik, kan? Nah, itu bahasa keakuan. Maka, nah, ketika ini semua hilang keakuan. Apapun yang ada pada diri kita yang kita anggap ini aku, ini milik saya, tinggal. Ya. Angka, jabatan, kedudukan, status sosial, semuanya hilang. Dan meninggalkan diskriminasi rasial untuk persamaan, ketulusan dan kebenaran, meninggalkan penghambaan untuk kemerdekaan. Itu hakikat daripada niat kita. Ya. Jadi di sini sudah tidak ada perbedaan. Siapa lu? Ya. Siapa bareng-bareng sama saya? Ya kan? Seorang bos kepada cleaning service. Siapa bareng-bareng sama saya? Kamu tugasnya siapa? Sana. Ah, gitu kan ya? Siapa kamu prajurit? Saya panglima. Sana. Nah, gitu kan? Oh, kita begitu. Tapi ketika di sini kita disadarkan tidak ada status, menghilangkan keakuan, menghilangkan status tadi. Semuanya sama di hadapan Allah. Tadi karena semua sedang memberikan penghambaan kepada Tuhan. Dari sini meninggalkan penghambaan kemerdekaan.
penghambaan kepada apa yang bisa mencederai nilai-nilai ketauhidan. Semua kita menghambakan kepada pekerjaan, menghambakan kepada jabatan, menghambakan kepada makhluk. Saat ini kita merdeka dari semua itu. Kita bukan sosok hamba yang dijajah oleh materi. Kita sosok manusia yang tidak dijajah oleh makhluk. Tapi sekarang kita benar-benar merdeka. Penghambaan kita hanya kepada Allah. Maka hadapkan dirimu dan berserah diri hanya kepada Allah dalam segala gerak dan diammu. Itu menurut Ali Syarani, seorang ahli tasawuf. Nah, ya, jadi mulai dari sini niat. Maka tadi niat itu menentukan. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat kitab kumpulan hadis, ya, hadis tentang hadis fikih, hadis tauhid, di awal itu senantiasa diawali dengan hadis ini dulu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sahnya segala amal itu tergantung niat. Mabrur tidaknya haji kita tergantung dari niat di awal. Ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan apapun yang kita dapat tergantung dari niat kita. Kita ingin mabrur, kalau niatnya baik, lillahi ta'ala ikhlas, insyaallah kemabruran itu akan kita peroleh. Hanya sekali lagi rahasia Allah. Kita semua hanya berhak, tapi mari kita ikuti ya, tahapan-tahapan ini. Maka kata Rasul, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasul, fa hijratuhu ila Allah wa rasul." Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu nilainya Allah dan Rasul. Maka barang siapa faman kanat hijratuhu min dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kalau hijrah itu niatnya karena dunia, sugan we di tempat yang baru itu ada cewek yang cantik, laki-laki nu ganteng, nu hayang ka abdi urang kawin. Ya, sugan we gitu teh dapat apa pintu untuk berbisnis gitu kan, orang ke sana. Tah, bisa jadi mungkin dikabulkan oleh Allah, tapi hanya itu saja. Maka ketika doa pun kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi ada sebagian wa minan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kata Allah ya. Ayat sebelum itu di ayat rangkaian tentang haji di surah Al-Baqarah. Ada sebagian manusia yang berdoa itu, ya Allah berikan kebaikan di dunia haji. Sudah dapat cewek cantik, sudah dapat laki-laki yang ganteng, yang kaya, sudah dapat peluang bisnis. Tapi kata Allah, wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Mohon maaf, di dunia mah ya saya kabulkan, silakan. Anda akan dapat jodoh yang cantik, Anda dapat jodoh yang ganteng, Anda dapat jodoh yang tajir, bisnismu akan berjalan lancar. Tapi mohon maaf kata Allah, wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Karena niatnya bukan karena Allah, jangan harap apa-apa di akhirat kelak. So, saya kasihkan. Kata Allah, sudah dikasih, ketika nanti kita di akhirat lagi pada ya Allah mana? Nah, sudah. Dulu ketika di dunia sudah saya kasihkan semua. Karena Anda tidak meminta apa-apa tentang akhirat ini. Itu kata Allah. Tidak bisa mengelak. Maka niat ini. Kemudian kita sambil niat sudah berpakaian ihram. Pakaian ihram itu hanya khusus yang laki-laki, 2 helai kain. Ya. Tanpa kita memakai pakaian apapun di dalam. Membuang semua sifat keagungan, kebanggaan dan semua atribut label yang melekat pada diri kita. Ya. Semua atribut yang ada pada diri kita hilang. Semua hanya pakaian begitu. Ibu pun demikian, hanya begitu, menanggalkan semua perbedaan serta menghapus segala keangkuhan yang ditimbulkan dari status sosial. Warna putih
adalah mengajarkan kepada umat manusia untuk mengukur pandangan yang mengukur keunggulan manusia dari kedudukan, pangkat, status sosial, dan semua pakai putih kan ya. Kalau putih mas sama semua, gitu. Kayak beda kalau warna ya. Warnanya misalkan hijau, ya. Hijau nanti macam-macam. Hijau naon, tuh ada katanya lagi hijaunya. Hijau tai luhut, tai budak, hijau toska, hijau daun sawu, hijau naon gitu kan. Kalau putih bersih menambahkan bahwa kebersihan jiwa kita. Melambangkan di sini memang sama semua, tidak ada apa-apa lagi. Sekalian kita diingatkan kepada nanti suatu saat kita akan bertemu atau dipanggil oleh Allah, dan ketika saat itu semua yang ada pada diri kita ditinggal. Apa yang kita bawa? Lembaran kain putih yang kita bawa. Bapak mungkin di sini bintang 4 ya, sebagai apa namanya, segala bentuk penghargaan ada pada diri kita dipakai, berdasi, berjas, bawa tas di teng-teng, daya minta ampun. Ibu mungkin di perhiasan sampai bongkok gitu ya, pakai emas berapa kilo, adanya di Mas di Jawa. Bapak dan lain sebagainya keluar masuk kendaraan, mohon maaf ketika nanti dipanggil oleh Allah semua tinggal. Maka siapa yang menikmati? Yang itu, yang itu siapa? Ahli waris, leluhur ahli warisnya soleh. Masalahnya ahli warisnya kadang rebutan harta yang tadinya pada akur menjadi tempur, ya begitu kan? Saling memperebutkan. Tidakkah itu menjadi beban bagi kita? Luar biasa, menjadi pertanyaan dan beban bagi kita. Nah ini disadarkan ya, 2 kali itu bahwa kita nanti akan pergi. Maka kata Syekh Roma Irama, dalam lagunya ya, bahwa jasad ini tidak ada harganya. Kapan? Ketika sesaat ditinggalkan ruh. Yang ketika ada ruhnya, mungkin bapak dihormati, ya ibu dihormati. Kenapa ada ruhnya? Ketika sudah ada ruh, ini yang meninggal jenderal, ini yang meninggal presiden, ini yang meninggal gubernur. Disebut nggak jabatannya? Nggak. Di mana bapak presiden? Nah, pasti bapak presiden belum meninggal, gitu. Pasti di mana mayatnya? Disebutnya mayit. Sudah tidak ada lagi jabatan, sudah tidak lagi kekayaan. Kita disadarkan. Kenapa warna? Karena pangkat spesial itu tidak ada atas keturunan. Saya keturunan Wali Songo, saya keturunan siapa? Begitu lagi. Nah, orang terkaya tidak ada. Semuanya sama. Gitu. Maka pakaian ihram adalah simbol egalitarianisme, ini susahnya, bahwa manusia dilihat dari tingkat ketakwaan. Jadi inilah kita disadarkan bahwa ternyata semua yang kaya, yang punya jabatan, ya semua sama dengan kita pakai pakaian ihram. Maka di sanalah kita sadari bahwa sesungguhnya inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di hadapan Allah ketakwaan. Bukan jabatan tadi, bukan apa. Justru jabatan, harta, kekayaan itu akan menjadi masalah di hadapan Allah. Ya. Berikut. Nah, lapan tadi kita sudah apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku penuhi panggilmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, tiada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, kerajaan hanyalah kepunyaanmu, tiada sekutu bagimu. Labbaik Allahumma labbaik punya makna hakikatnya adalah pengakuan bahwa ibadah haji
panggilan Allah semata. Tadi, ya. Jadi kita ibadah haji umroh ke sana itu semata atas panggilan Allah saja. Namun Allah beri panggilan tidak akan. Ibu sudah berusaha sekuat tenaga, bahkan sering kita menontonnya. Kalau di pelaksanaan ibadah haji suka ada ya di berita ya hal-hal yang aneh-aneh gitu kan ya. Ada si aki kan ya, si kakek-kakek yang udah naik pesawat ingin balik lagi, gitu kan ya. Sekarang kita lo, udah kenapa ingat hayam? Udah jadi, ya. Nenek-nenek gak jadi, ingat ke sawah katanya. Padi itu belum dipanen, gak jadi. Dipaksa lagi nggak mau, udah. Semua panitia itu besar di panggilan Allah, gitu kan. Padahal sudah naik tangga bersama, tiba-tiba ada pikiran begitu, ya itu rasa. Baru di pesawat di perjalanan, Allah panggil duluan. Panggilannya bukan panggilan ke tanah suci, tapi panggilan ke alam baka, katanya tidak jadi dan jadi. Jadi semata-mata panggilan Allah. Maka dua panggilan ini mana yang duluan? Balap ya, mana yang duluan? Panggilan ke alam baka atau panggilan ke haji? Nah, maka kita tetap berdoa kepada Allah. Dan tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Untuk calon jamaah haji ini sudah ada yang wafat Pak Aceh ya? Nah, gitu kan, sudah mendaftarkan Pak, sudah deal, tapi tiba-tiba panggilan Allah ke alam baka mendahului, gitu kan, dipanggil, kan? Gitu. Jadi sekali lagi, ketika kita mengucapkan kata labbaik Allahumma labbaik bersama bahwa ya Allah, aku penuhi panggilan ini semata-mata atas penuhi panggilanmu, bukan penuhi apa-apa. Kemudian labbaik la syarika lak labbaik, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata, bukan ke siapa-siapa. Termasuk ini ya Allah, aku berhaji, aku berumrah ini dalam rangka melaksanakan ibadah kepada, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk menambah naiknya status saya di hadapan masyarakat, bukan di hadapan pimpinan, bukan, tapi semata-mata melaksanakan ibadah kepadamu ya Rabb. Dan ketika kalimat innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, pesan bahwa ternyata segala alhamd, segala bentuk pujian, kenikmatan dan kekuasaan dan seluruh yang terkait kekuasaan hanyalah milik Allah semua. Artinya memiliki sifat kami. Sehingga ketika ini kita sadari, ketika pulang dari haji tidak ada orang yang mengeluh-elukan kita, tidak ada yang menghormati kita, jangan takut, jangan gentar. Ya, kita insya Allah ingin meraih pujian Allah, gitu kan? Karena tujuannya kita bukan itu, bukan untuk meningkatkan status, bukan. Ini ikhlas ibadahnya Allah. Mukhlisina lahuddin. Maka di sini ketika kita mengucapkan innal tersapi bahwa apapun yang ada pada diri kita tidak ada apa-apa, kenikmatan, pujian milik Allah, sehingga ketika ada orang memuji kepada kita, kembalikan alhamdulillah, segala puji itu hanya milik Allah. Ketika kita diberikan kenikmatan, alhamdulillah, kekuasaan, jabatan, dan kita yakini semua itu adalah milik Allah. Dan ketika itu kita sadar milik Allah, maka apapun yang ada pada diri kita, sang pemilik bisa saja mengambil kapan saja, sadari itu ya. Maka mengikuti sifat keakuan itu, kesombongan hilang ketika kita meresapi iman. Ya, kesombongan ini akan hilang kalau kita sering mengucapkan kalimat ini, meresapi kalimat ini. Karena kita yakin semua yang ada pada diri itu milik Allah, dan apapun Allah akan mengambilnya. Ikhlas. Dan Allah Maha Kuasa. Kita kaya raya dan sebagainya, gitu kan. Tapi tiba-tiba bagi Allah itu mudah. Tiba-tiba diberi ujian, kebakaran, apa
hanya oleh api. Kita kaya raya, kebanjiran, banjir bandang habis oleh air. Kita kaya raya, Allah kirimkan angin topan, oleh angin habis. Kita tidak punya apa, gampang bagi Allah untuk mengambil apa yang ada pada diri kita. Katakan, kenapa Allah memberi saya? Nah ini kita harus sadari bahwa apa yang ada pada diri kita milik Allah. Jadi kalau miliknya Allah, kapanpun Allah mengambil, itu hak Allah dan mudah bagi pemilik. Bapak punya laptop itu misalkan secara manusia milik saya, hak saya mau ngambil kapanpun kan, betul Pak? Karena itu milik saya. Itulah jabatan, harta, kekayaan dan lain sebagainya itu milik Allah. Maka sadar, ya Allah, kapanpun Engkau ambil, ada yang pada diri aku rela ikhlas. Asal ada dalam keridhoanmu, termasuk jasa titipan. Kita sering bersumpah di hadapan Allah ketika sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidup dan mati kita pun ya. Jadi kalau sudah demikian sudah lepas. Maka tadi apa yang disampaikan oleh Pak Profesor, kecemasan ini kalau kita sudah dari hilang ya, kecemasan, kesetresan ini. Kenapa? Kita menyadari ini ya, hilang. Lanjut. Nah, larangan-larangan atau menghormat haji hakikat adalah proses tentang disiplin dalam pengendalian diri ya. Allah mentakdirkan kepada kita ya, diberikan fasilitas, ada nafsu, ada akal ya. Tapi kata Allah ya, orang yang takwa itu ketakwaan akalnya berjalan, maka itu khair wa abqu ya, lebih baik dan lebih kekal. Ketika nafsu ini bisa dikendalikan. Nafsu itu bukan dibuang, tidak bisa ya. Kita mau membuang nafsu tidak bisa, Allah yang ngasihnya. Kecuali kalau sudah kasih, kalau sudah Allah ambil bukan, baru nggak ada nafsu. Kita nggak bisa ya. Nafsunya harus senantiasa ada ya. Ibu kenapa bisa nikah dengan suami? Nafsu. Kenapa bisa punya anak? Nafsu. Dan karena nafsu ini timbul nikmat, dan ini harus kita cuman masalahnya di manage, dikendalikan. Bagaimana kita? Oh, itu seorang cewek cantik. Oh, itu seorang laki-laki ganteng. Tertarik nafsu mulai. Tapi manage apa? Islam memberikan wadah, pakai jalur pernikahannya. Maka kenikmatan mangga silakan. Ya. Bapak Ibu bisa makan, kenapa mau makan? Karena ada nafsu. Ya. Kalau nggak ada nafsu, mau nggak makan? Nggak mau. Bu, Pak, silakan makan. Enggak. Kenapa? Nggak nafsu. Padahal makannya dilihat oleh mata menggiurkan, tapi kalau tidak ada nafsu dipaksa kalau berisinya pun nggak mau. Kenapa? Nggak ada nafsu, nggak ada selera. Maka nafsu itu bukan dibuang, tapi dipelihara, dikendalikan, dimanage. Maka larang-larang ihram ini tidak boleh memakai paliwannya selama berihram itu. Tidak boleh mencabut daun-daunan, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh mencukur atau mencabut bulu-buluan, memakai pakaian yang berdenging bagi laki, membuka aurat, menikahkan atau ditikahkan, menghibah atau dihibah, membunuh binatang buruan, rapas, kusuk dan tidak, menutup kepala bagi laki-laki. Larang-larang wayahnya dipenuhi. Ini kita sadari bahwa kita dalam proses mendisiplinkan dalam pengendalian diri kita. Mudah-mudahan selepas kita melaksanakan hajat umroh, kita bisa mengendalikan diri kita. Padahal ini hanya sebentar, ya, hanya sebentar. Maka ketika kita mampu mengendalikan diri, maka kita dapat hadiah
Ya, dapat hadiah dari Allah. Mana hadiahnya? Pahala jadinya. Laisal jaza ila jannah. Rewardnya dapat. Tapi kalau kita tidak mampu mengendalikan diri, maka punishment. Ya. Ini dua hal yang mesti ada dalam hidup ini. Ya. Sebuah organisasi ingin berjalan baik, reward dan punishment harus jalan dan harus ada. Ya. Reward saja tanpa ada punishment tidak bagus, tidak elok. Organisasi demikian. Tapi kalau ada punishment, terus saja punishment, tak ada rewardnya, tidak bagus. Tapi kalau dua-duanya ada, seimbang, sejalan. Punishment bagi yang salah, bagi yang tidak mengikuti prosedur, tapi buat bagi yang benar yang mengikuti prosedur, nah dapat reward. Nah ini akibat daripada larangan dalam berhaji atau berhaji. Nah, tawaf, ya, yaitu menirukan gerakan seluruh alam raya, pertanda bahwa semua makhluk harus tunduk kepada Sang Khalik, menjadikan Allah sebagai titik orientasi dalam setiap gerak dan langkah. Gambaran akan larut dan leburnya manusia dalam hadirat ilahi. Keakuannya akan lebur dalam kemahagungan Tuhan. Nah, ini ya hakikat daripada tawaf. Jadi tidak hanya nguringan ngumpul kata, ada maknanya, gitu kan ya. Bahwa kita dalam rangka menirukan gerakan seluruh alam, karena seluruh alam pun bergerak sesuai porosnya masing-masing, ya. Sesuai porosnya masing-masing. Dalam rangka apa itu? Nah ini orientasinya dalam gerakan adalah menjadikan Allah, karena mereka taat kepada Allah. Ya. Bayangkan kalau makhluk yang lain ini tidak taat kepada Allah. Matahari yang harus terbit dari timur, terbenam di sebelah barat. Coba sebaliknya cek matahari, ini dari barat sekarang mah, apa yang terjadi? Kiamat, ya. Atau sebaliknya matahari kok keluar sekarang, kata Mahatma tidak mau kan? Saya ingin diam saja di sini. Bayangkan alam ini akan gelap, ya. Bayangkan, Ibu sekarang musim hujan ya, dari subuh sampai siang bahkan sampai sore. Meskipun kita masih tetap ada matahari cuma ketutup saja, kan bagaimana rasanya? Males keluar itu ya, males keluar kita, dingin. Aduh, kalau bukan hanya perintah pangap, gak mau. Apa pangap? Pangap butuh. Bukan karena kebutuhan, gak mau kita keluar. Ya, males, inginnya diem gitu. Kenapa? Matahari tidak menampakkan dirinya, gitu kan? Apalagi kalau misalkan yang lainnya pun tidak mau berputar di porosnya, melawan porosnya, putarannya, hancur. Jangan meloncat sedikit hancur. Nah ini gambaran demikian. Betapa kita mengenai kapal bukan hanya sekedar tadi kenal kecapean gitu ya. Buat apa capek-capek kita keliling-keliling apa tujuh kali yang tadi ini. Kemudian pertanyaan harus 7 putaran. Kenapa tidak 100? Kalau sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, kenapa harus 7? Ya, menggambarkan jumlah hari dalam seminggu ini, sehingga ketundukan dan kepatuhan semestinya dilakukan setiap kali diisi dengan kepatuhan kepada Allah. Ya. Ketika melakukan tawaf, pandanglah keindahan non material Tuhan di tempatnya yang suci, seperti kesaksian Ibrahim bahwa sholat, ibadah, hidup dan matinya semata-mata untuk Allah. Surah Al-An'am. Ya. Jadi ketika tawaf seperti itu. Maka tadi disampaikan, nanti mungkin di materi berikutnya ada psikologi haji akan lebih dalam, kalau profesor membahasnya. Ya. Jadi tadi sampaikan juga bahwa memang ibadah haji itu bukan hanya fisik, tapi psikisnya jiwa. Ya. Orang kalau sudah memandang, kalau fisiknya depan, psikisnya sudah main, ya, pun seorang orang seperti yang gila, ya, seperti yang gila. Kurang temenan Ka'bah ditambul,
Jangan kita berpikiran yang negatif kepada orang itu. Buat apa sih bapak itu sambil nangis kok apa? Siapa tahu jiwanya sedang mati. Ini ya, karena dia memandang keindahan non materi dari Tuhan. Kalau sudah psikisnya mah. Nah ini daripada tawaf. Jadi sekali lagi ini bahwa di sana adalah karena kan tawaf Ka'bah ini sebagai titik pusat ya, titik magnet alam ini pusatnya di sana. Kita dalam rangka itu semakin kecil sampai ke titik pusatnya ini menunjukkan sekali lagi adalah Allah sebagai titik orientasi kita dan gerakan kaki itu hakikat tawaf. Kemudian jadi saya buat apa sih bolak-balik Safa ke Marwah capek-capek ya, jaraknya berapa? Kurang lebih 450 meter ya, dari Safa ke Marwah bolak-balik kali 7 ya, kurang lebih 3 kilo ya, kita bolak-balik. Buat apa itu? Ini menyadarkan bahwa manusia dalam menggapai kehidupan harus melalui usaha dan penuh usia dan ketegaran. Ketika dalam usaha ini kan kita berzikir, berdoa, tadi subhanallah walhamdulillah gitu kan. Itu dalam rangka usaha. Dan kita tadi salah satu tujuan haji dan umroh itu adalah napaktilas perjuangan kan Rasul dan salafus saleh. Kita ingatkan bagaimana perjuangan Hajar sambil menggendong-gendong Ismail sang bayi masih bayi ketika saat tiba perintah dari Allah kepada Ibrahim untuk meninggalkan istri pertamanya Sarah dari Palestina jauh-jauh menuju Makkah. Di Makkah tidak jelas, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada tumbuh-tumbuhan, melainkan padang yang gersang. Maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau tempatkan kami di wadin ghairi dzi zar'in, di suatu lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Maka kata Nabi Ibrahim, semuanya aku serahkan kepadamu ya Allah. Dan setibanya di sana, apakah Ibrahim menyertai Hajar dan Ismail sang bayi? Tidak, harus ditinggal. Mohon maaf ya, Papa harus pergi lagi ke Palestina. Ya, meninggalkan mama sayangku di sini dengan si bayi hanya berdua tanpa bekal. Ibu kalau di sana kalau begitu kan oleh suami mau nggak? Enggak. Mikir 7 keliling sekali ibu Maya. Kan belum apa juga baru datang ke suami. Baru datang suami. Kadang-kadang begitu. Ya. Mau pergi kemana Pak? Mau sana? Mana tuh bekalnya? Iya, kayak istri ikut kita pergi. Beda lagi cara ini mah. Kan Papa mau pergi sekarang beda lagi ini mah gitu kan. Kalau kita kan lagi, ya ini masih dia Hajar mah ditinggalkan tanpa bekal dari Nabi Ibrahim, tanpa makanan minuman di sananya juga. Mending tanpa bekal teh dari sana yang sudah dijamin. Kalau tidak, ibu makan di rumah sudah dibekali gadis itu bulanan gitu aja. Mau makan sudah ada, enak masih aja namprak begitu kan. Hajar, ya. Tidak demikian. Maka saya curhat bukan. Maka ketika itu kata Hajar apa jawabannya? Pak, jangan ragu, pergilah, tinggalkan. Karena yakin kalau itu perintah Allah, semuanya akan ada dalam jaminan Allah. Nabi Ibrahim laki-laki manusiawi ketika mau melangkah nengok gitu kan, nengok lagi gitu kan. Kata Hajar, jangan pernah nengok, teruskan. Ya sebab mau bisa nengok kan jadi sok sedihnya, harunya aku ditinggalin atau jadi gitu kan. Maka Hajar teh, Papa jangan nengok lagi, pergi. Ya luruskan ini.
Insya Allah kami dalam lindungan Allah. Oh, luar biasa. Padahal tidak ada apa-apa di sana. Maka ketika saat itu Ismail merengek nangis, ini gimana? Gitu kan? Maka lari-lari antara sofa dan hari sambil berdoa kepada Allah, ya, supaya Allah memberikan rezeki, memberikan jaminan hidupnya. Gitu kan? Bolak-balik sofa Marwah. Ibu, bapak, sekarang kita main aja di bukit Sofa dan Marwah. Sudah beratap, pakai air. Ibu haus, bapak haus, sudah ada air Zam-Zam melalui keran. Ya, tidak susah. Bayangkan Siti Hajar tidak ada atap, tidak ada bangunan apa-apa. Boro-boro air. Tadi kan mendengek juga si bayi Ismail itu karena pingin lari bolak-balik sampai akhirnya di Marwah. Nah, Marwah itu makanya punya makna kasih sayang, ya, kasih sayang. Di peluknya Ismail, ya, berdoa kepada Allah. Istilah sudah merasa maksimal usaha bolak-balik hajat. Ya Allah, berikan rezeki kami, Allah. Berikan perlindungan, berikan jaminan. Kami begini bukan apa-apa karena Engkau ya Allah. Berikan jaminan. Turun dari mana? Tiba-tiba Ismail, nah jadi najetkan teh bahasa Indonesianya apa? Menajetkan. Apa? Menendangkan kakinya. Menendang apa beda ya? Apa sih dia? Menendangkan ya, menghentakkan. Baik, menghentakkan kakinya. Ya, ke tanah. Tiba-tiba keluar air sedikit, keluar. Maka apa kata Hajar? Zumi kumpul, karena mulai dibendung-bendung bikin sederhana. Air itu dihimpunnya zumi. Maka sampai sekarang namanya jamnya ada kalimat zumi gitu kan ya. Maka berdatanganlah penduduk sekitar, gitu kan ya. Minta izin kepada Hajar. Wahai Hajar, bolehkah engkau kami izinkan itu tinggal sekitar sini? Karena kami pun susah air. Kata Hajar, pun kalau bahasa kita itu wanipiro. Wanipiro silakan tinggal ya, tapi wanipiro, gitu kan ya. Berapa rial Anda mau bayar? Silakan. Untuk ngurus ini. Oh, jangan cemas yang insya Allah. Nah, akhirnya dari sanalah rezeki melimpah. Karena semakin banyak, semakin di sana nyawa tempat, gitu kan ya, ke Hajar, gitu kan. Itulah rahasia Allah ya, untuk mendatangkan rezeki dari hal yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga. Nah, sehingga saya ini merupakan simbol perjuangan, yaitu sikap optimis dan dinamis dalam hidup. Kemudian berakhir di Marwah, yang berarti idealnya manusia harus bersikap menghargai, bermurah hati, dan saling memaafkan. Kemudian saya juga merupakan kepasrahan dan kepatuhan yang sangat teguh yang disandarkan ke cinta karena Allah. Ya. Ketika berdiri di Bukit Sofa, sucikan ruh dan batin untuk menemui Tuhan pada pertemuan dengannya, dan menempatkan diri pada pengawasan dengan membersihkan perlaku di Marwah. Ya. Maka di Marwah itu nanti gunting rambut kan disucikan. Gitu kan. Ini menggambarkan ketika di Marwah itu sadarkan kita bahwa suatu saat kita akan menghadap Tuhan, sucikan diri kita. Jadi maka ketika disofakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, kita baca ya, mentauhidkan Allah. Nah, kemudian tahallul. Mana tahallul adalah halal, menghalalkan, dilambangkan dengan menggunting rambut. Ya. Manusia dituntut untuk menutup atau mencukur aib-aibnya, baik masa lalu, dengan membuka lembaran kehidupan baru yang lebih baik. Jadi tahallul ini sebagai simbol pembersihan diri dan penghapusan cara berpikir kotor. Pada diri kita tuh banyak kotor ya, piktor. Apalagi pun sekarang ya,
lagi suasana ritme perpolitikan di negeri ini sedang luar biasa, sedang panas. Ada orang begitu, pikiran kita sudah kemana-mana, gitu kan? Di video ini begini, pikiran kita kemana-mana, gitu kan? Nah, tahalul ini menggunting rambut ini, nyatanya memang menggunting rambut, tapi ternyata hakikatnya adalah untuk membersihkan diri, menghapus dari cara-cara kita untuk berpikir yang kotor-kotor tadi, pikir yang ngeres, gara-gara yang ngeres dibuang, ya, hakikatnya demikian. Sehingga aib-aib yang lalu kita buang, digunting, dibuang. Nah ini kan yang tumbuh masa lalu ya, rambut itu, supaya nanti tumbuh lagi karena rambut yang baru. Bahkan bagusnya kan, apalagi kalau yang bapak-bapak, bagusnya itu dibutakkan ya. Nah, itu nanti di sana beres tahalul orang-orang Arab haji butak. Nah, kurang botak, bisa ngomong yang jelas gitu. Butak gitu. Awalnya apa? Butak gitu. Ternyata botak gitu ya. Asal dia. Sudah. Atau ada istilah yang sebenarnya sudah. Nah, dibotak. Nah, itu gambar kita menghilangkan masalah kita yang penuh dosa dan noda. Maka tumbuh rambut yang baru melambangkan tumbuhkan nilai-nilai yang baru. Ya. Tahalul. Nah ini puncaknya kita wukuf di Arafah. Wukuf itu tadi, mana yang wukuf itu apa? Dari kata wakofa, yaqifu wukufan, artinya berdiam. Nah, kalau tempat parkir itu kan tempat diamnya kendaraannya. Nah, itu maka bahasa Arabnya mauqif. Dari kata wakofa juga mauqif, yang tambahkan mim di depannya, mauqif artinya tempat parkir. Ya. Artinya kita wukuf ini kita berdiam sejenak. Untuk apa? Berkontemplasi dengan Allah. Ya. Mengistirahatkan tenaga dan pikiran dari aktivitas dunia dengan melakukan kontemplasi, bertafakur kepada Tuhan. Yang kemarin kita selama kita mungkin disibukkan dengan hal-hal yang materi, dengan keduniaan kita, dengan pekerjaan kita dan lain sebagainya, berbagai macam kesibukan. Maka di sini disuruh merenung oleh Allah. Sok dan merenung, walau hanya 6 jam kurang lebih, ya. Dari zuhur sampai maghrib. Maka sekali lagi jangan kita sia-siakan waktu itu. Jangan pernah kita sia-siakan. Sebab kapan lagi kita bisa ke sana? Sebab habis haji ini aturan kita bisa daftar lagi mau haji itu berapa tahun? 10 tahun ke depannya. Bukan. Kita yang sudah haji mau daftar lagi. Jadi kalau ibu sekarang 50 tahun atau 60 tahun bisa daftar haji lagi, usia 50 atau 60 tahun baru daftar. Dan nunggunya berapa puluh tahun lagi. Begitu. Jadi kalau sekarang saja daftar sekarang 25 tahun kan, 10 tahun yang akan datang berapa puluh tahun. Nah gitu ya. Maka jangan pernah kita sia-siakan kesempatan yang diberikan oleh Allah, hanya sesaat. Nah wukuf ini di mana? Di Arafah. Maka Arafah itu ya pengakuan. Kalau satu penyair tuh yang ilas tunil teh ilas tunil firdausi akhirah. Nah satu penyair perlu ini kira itu kan ya ilas tunil firdausi akhirah wala aqwa ala nadir jahil. Itu suka dilakukan ya. Nah di sini kita berikiro ya, pengakuan diri Allah, hamba yang kotor, hamba yang penuh noda dan dosa, hamba yang sering banyak berbuat salah. Kita bayangkan orang-orang yang terdekat dengan kita ini, siapa orang tua? Ya Allah, mohon ampun. Hamba tidak pernah membahagiakan mereka, ya Allah. Itu hamba
curahkan kepada mereka berdua, ya Allah. Ampuni, ampuni ya Allah. Suamiku, ya Allah, aku seorang istri, sering aku banyak membantah, tidak taat kepadanya. Ampuni hamba ya Allah. Aku pun sebagai suami ya Allah, istriku yang capek-capek di rumah, terkadang aku sering memerintah seenaknya. Ampuni hamba ya Allah. Ampuni. Aku sebagai orang tua dari anak-anak hamba, terkadang aku lebih menunjukkan sebagai orang yang lebih di hadapan mereka, tidak pernah mendengar keluh kesah mereka, tidak pernah. Ya Allah, banyak kehilapan hamba ya Allah. Hamba sampai saat itu sanggup atau belum bisa mendidik mereka ke jalan yang Kau ridhoi. Ampuni hamba ya Allah. Ampuni orang tua hamba ya Allah. Mereka yang sudah mendidik hamba dari kecil sampai saat itu. Dan hamba yakin ya Allah, hamba sampai saat ini berada di tempat yang mulia, yang Kau muliakan, dengan di saat yang mulia itu antara lain jasa mereka ya Allah, doa-doa mereka ya Allah, yang mungkin hamba tidak tahu. Mungkin saja ketika kita lahir, mungkin saja orang tua sambil menanani kita, ya, hau-hakang gitu, didoakan untuk ibu sing jadi haji, bangka. Karena kita tidak tahu. Ya siapa tahu ya, kita hadir di sana pada saat ada doa orang tua. Doakan. Ya, doa. Apalagi yang sudah tidak ada, doakan. Mungkin ketika masih ada, kita banyak kekurangan, banyak berbuat kesalahan kepada bakti kita saat kita sekarang adalah sering berdoa, mendoakan, memohonkan ampun mereka kepada Allah. Ya. Nah ini makrifat pengakuan, kemudian makrifat tentang jati diri. Akhir perjalanan menyadari keagungan Tuhan, menyadari kesalahan-kesalahan, dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan buku ini sebagai refleksi pusaran hidup manusia yang menyimpulkan bahwa manusia kelak akan dikumpulkan di badan mahsyar. Nah, kalau sekarang berbeda, ya dulu seperti Rasul seperti ini, tempat luas tanpa diberi, ya, masya Allah. Nah itu buku. Nah, sekarang Muzdalifah. Nah, di Muzdalifah gambaran seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Tidak dikenal kalau di Muzdalifah ya. Nah, ini semua jamaah haji kurang lebih 3 juta berkumpul di saat yang sama di Muzdalifah. Apa? Inti pesannya meredam semua hawa nafsu. Nah, di sini Bu luar biasa ya. Sering timbul permasalahan itu kadang di sini. Ya, bayangkan sudah capek-capek ya, buku beres gitu kan ya. Di sini perebutan kan, rebutan tempat. Karena di sini mah sudah tidak di dalam atau tidak diatur kayak di buku kan ditedak jelas, tidak. Nah, karena perebutan tempat. Sekarang ingin cepat-cepat keluar dari Muzdalifah, berebutan bis, di rumah itu kadang. Ya, ini mulai berebutan. Pengalaman 2018 ya kemarin ada dari Kloter Sulawesi kalau nggak salah dan Jakarta ramai Bu, sampai mau bakuan sampai itu. Saya sadarkan, Pak, Ibu, Bapak-bapak, mohon maaf, kita sedang berikhram. Ingat, kita sedang berikhram, istighfar, sholawat. Wah, ngototnya minta ampun, berebutan, ingin cepat ke bis. Padahal bis belum datang. Buat apa bis belum datang? Sudah ramai. Akhirnya apa? Karena berebutan itu banyak yang pingsan. Yang repot siapa mereka juga. Nah itulah bapak-bapak kata saya kan itu. Kenapa kita tidak tertib saja? Ini banyak yang dokternya sendiri pingsan. Dokter-dokternya saja pingsan. Akhirnya apa? Dibantu oleh dokter yang dokter kita. Nah,
Ini karena luar biasa. Makanya di sini nih, meredam semua hawa nafsu. Ini tantangan luar biasa. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah, mengakui segala kesalahan, mengumpulkan senjata untuk menghadapi musuh utama, yaitu setan, yaitu mengumpulkan kerikil. Kemudian Nabi di Mina. Mina yaitu cita-cita dan harapan, tempat untuk memanage hawa nafsu, membuang pikiran kotoran dan perbuatan tercela untuk menggapai cita-cita luhur dan derajat yang tinggi di sisi Allah. Manusia harus mampu mengendalikan hawa nafsu. Nah di sini karena kita rehat dulu, ya sudah menyiapkan kerikil, ya, kita bisa memanage, ya, memanage hawa nafsu kita di manage. Di sini pun luar biasa tantangannya, mau ke toilet, Bapak Ibu harus ngantri, gitu kan ya. Karena tidak hanya kita saja, ya kan. Allah lah, pas ya kemarin Bu Hanya gimana toilet di sana? Kalau di Mina lumayan banyak sih. Lumayan banyak ya. Antri butuh beberapa kloter. Satu kloter itu kan kita 400. Ya. Satu maktab itu bisa 3 kloter sampai 4 kloter. Itu ya gambaran. Saat kita ditempatkan dalam satu maktab 3 sampai 4 kloter. Satu kloter 400 sekian, 400 lah. Bayangkan berarti kalau 4 kloter 1600. Fasilitas toilet mungkin hanya berapa? Ini dalam satu yang sama. Mungkin kalau mending kalau hanya ingin mandi, kalau mau berbuang hajat, kita manusia ditahan kadang, ya, tahan, perang sambil dirinya betul. Nah, maka di sini bisa di manage betul ya. Nafsu di sini ya. Nah, maka Mina itu hakikatnya adalah bebas dari perbudakan. Nafsu tadi, bukan nafsu kan memperbudak, tidak itu nafsu. Maka di sana kita manage dengan baik supaya bebas dari perbudakan nafsu. Jumroh. Jumroh pula. Nah, jumroh ini hakikatnya adalah membebaskan dari setiap perbudakan, membuang ketamakan dan mengalahkan sifat kebinatangan. Ya. Kenapa sih tidak? Ula usul gitu kan ya. Ula itu kita membebaskan diri dari setiap penindasan, perbudakan, gitu kan. Lambang ini adalah Fir'aun. Ya. Siapa tahu memang Fir'aun secara fisiknya sudah tidak ada, tapi sifat-sifat Fir'aun masih ada, nempel pada diri kita, Mas. Sifat penindasan, perbudakan masih ada pada diri kita. Contohnya apa? Kan kita tidak mau mengalahkan Allah kepada orang, selalu kita ingin di atas, tidak mau mendengar kritikan orang, tidak mau mendengar masukan orang, semuanya harus tunduk pada pendapat dan ide saya. Karena ini ingat, tapi sifat Fir'aun masih ada. Maka kita ketika kita melihat pula, kita membuang sifat Fir'aun, kemudian membuang ketamakan. Lambangnya adalah korun, ya. Gusto, yang lambangnya adalah korun. Pada diri kita semua ada sifat dan sikap kapitalisme, artinya lebih condong ke materi, ya. Apapun materi. Maka ketika jumroh ini melambangkan bahwa nih korun, sifat-sifat korun ini dibuang 7 kali kan, sedikit demi sedikit dibuang, dan yang akhir berubah itu mengalahkan sifat kebinatangan, sifat kemunafikan yang dalam hal ini diwakili oleh yang namanya Bal'am. Bapak Ibu pernah mendengar nama Bal'am bin Ba'urah? Nah, ini tokoh munafik di zaman Nabi Musa, ya, Bal'am. Nah, jadi kebetulan Fir'aun Musa, ya, Korun dan Nabi Musa, Bal'am, ya. Makanya jangan heran Bapak Ibu ketika membuka Al-Quran, membaca ayat Al-Quran, banyak ya kisah tentang Musa, ya. Nah, membaca surat Yusuf, ada sejarah Yusuf, ada Musa. Al-Qasas, Nabi Musa. Surat yang lain ada Nabi Musa. Karena di saat itu memang
luar biasa lambang-lambang ini ya, yang harus kita kikis. Fir'aun, Qarun, Balak, buat jauh. Dan inilah yang akan mencederai nilai-nilai akidah. Nah, yang terakhir, jadi simpulannya, hakikat ibadah haji merupakan suatu tindak mujahadah, upaya jiwa yang sungguh-sungguh untuk memperoleh kesadaran musyahadah atau kesaksian, yakni proses kegigihan seorang hamba mengunjungi Baitullah sebagai sarana dan upaya bertemu dengan Tuhan. Ya, jadi itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan kita sudah membahas materi ini, hakikat dari haji ini, mulai kita mikot sampai kepada jamarot, ya, kita mulai ya sambil latihan di rumah, ya, mengenakan pakaian ihram itu apa hakikatnya, resap, supaya nanti pada prakteknya di sana sudah melakukan. Ya, ibu bapak praktek tua bersapi, ya, tadi mana tahu itu apa, materinya mungkin sudah dibagikannya oleh Pak Aceh. Nah itu, dan lain hal supaya nanti ketika prakteknya di sana sudah melekat pada diri kita. Ujungnya Allahumma ij'alhu hajjan mabrur. Ya Allah, jadikanlah haji kami ini hajjan mabrur wa dzanban maghfura. Dosa kami dosa yang diampuni, wa sa'yan masykura. Sa'i kita, usaha kita, usaha disyukuri. Wa tijaratan lan maghfur. Dan usaha perbisnisan kita, perbisnisan yang tidak pernah mengalami kerugian baik akhirat maupun dunia. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita semua semakin mantap untuk melaksanakan ibadah haji ini. Terus kita berdoa kepada Allah ya, agar kita diberikan kesehatan, kekuatan, kelancaran dalam segala halnya, sehingga pada saatnya kelak kita bisa berangkat yang dalam tidak berkorban satu apapun. Demikian, terima kasih. Selanjutnya diserahkan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.